Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari penggumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan, dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungannya kepada Yang Kudus, yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari, dan menganugerahkan kepadanya tatah yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulialah Allah penyelamatku. Mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya,
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam kesempatan awal pewartaan Yesus, kehadiran Yesus sudah begitu menggerakkan dan menarik banyak orang, termasuk juga di antaranya menarik perhatian Herodes. Dan memang setiap pewartaan akan kebenaran umumnya akan membuat orang berpikir, mungkin juga akan membuat orang merasa harus bercermin pada kebenaran itu, atau bahkan mungkin ada sebagian orang yang akhirnya memutuskan untuk menerima kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Dan persis pada saat itulah Herodes kembali teringat pada pengalamannya akan Yohanes Pembaptis.
Herodes amat mengagumi Yohanes Pembaptis karena baginya ia sungguh adalah seorang nabi yang mewartakan kebenaran. Tetapi rasa segan atau rasa kagum Herodes terhadap Yohanes ternyata tidak cukup untuk menerima kebenaran itu. Dan kita tahu tadi jalan ceritanya. Ketidakmampuan Herodes untuk menerima kebenaran itu membawanya pada keputusan bahkan untuk membunuh Yohanes Pembaptis berdasar permintaan putri tirinya. Saudara sekalian yang terkasih, ini adalah sebuah kisah yang membawa kita pada permenungan bahwa berhadapan dengan kebenaran tidak cukup kita menyatakan kekaguman. Berhadapan dengan kebenaran akhirnya kita diajak untuk menerima dan menghidupinya. Karena hanya dengan demikian lalu kebenaran itu membawakan hasilnya bagi kehidupan kita. Herodes tahu bahwa Yohanes Pembaptis mewartakan kebenaran dengan peringatannya tentang keputusannya untuk mengambil istri saudaranya. Tetapi Herodes tidak mampu menghidupi dan menerima kebenaran itu. Ia memilih untuk justru memberikan kesukaan kepada permintaan anak tirinya, karena baginya nama baik dan janji kepada mereka jauh lebih bernilai daripada menerima kebenaran yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita belajar dari kisah kehidupan seperti ini juga untuk melihat di dalam kehidupan kita ketika kepada kita diwartakan kebenaran. Mungkin itu berupa teguran, bisa jadi inspirasi yang kita dapatkan di dalam membaca kitab suci, atau bahkan mungkin di dalam setiap sapaan, peringatan, nasihat, apapun juga yang bisa jadi kita terima di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup kita mengagumi bahwa ada kebenaran di sekitar kita. Tidak cukup pula bahwa kita misalnya mendengarkannya. Tetapi kalau kita sungguh mengakui kebenaran itu, menerima dan bahkan mengambil keputusan untuk mengiyakan kebenaran itu, maka barulah dampak kebenaran itu akan membawa kepada kita mungkin kebebasan, mungkin kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, dan bahkan keselamatan. Kita mohon agar semakin banyak kebenaran yang ada di sekitar kita boleh kita hidupi, menjadi sebuah keputusan pribadi sehingga membangun hidup kita sebagai seorang beriman, apalagi kalau kebenaran itu menyangkut relasi kita dengan Allah. Kita diajak untuk boleh semakin menghidupi, mengembangkannya, dan bahkan semakin mewartakannya pula kepada siapapun yang ada di sekitar kita.